Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 4, matematika pecahan. Dan pembelajaran hari ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama pengertian pecahan, yang kedua memahami pecahan menggunakan garis bilangan, 3 pecahan senilai 4 membandingkan pecahan. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum ke pembahasan pertama kita lihat ilustrasi berikut ini. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Kita lihat gambar di bawahnya. Kemudian, selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Indung kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Dan gambarnya bisa dilihat di bawah juga ya. Dari ilustrasi tersebut diketahui kelinci Dayu memakan setengah biskuit. Gambarnya bisa dilihat ya. Terus selain biskuit juga memakan wortel setengahnya juga. Setengah dalam matematika dapat dituliskan dengan lambang 1/2. Seperti gambar di atas ya. Dibaca 1/2 atau setengah. Penulisan tersebut merupakan bentuk bilangan pecahan. Bagaimana? Sudah ada gambaran kan tentang pecahan? Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Kita lihat gambar di bawah itu ada 3/4. Nah, 3 itu disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Yang kedua, pecahan dapat juga disebut hasil pembagian dari A dibagi B. Kita lihat ilustrasi di bawahnya. 3 dibagi 4 sama dengan 3/4. Selanjutnya, pecahan dapat juga dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan atau utuh. Kita lihat ilustrasi di bawah. Ada sebuah lingkaran yang diarsir itu ada 3 bagian dan ada 4 bagian keseluruhan. Jadi pernyataan tersebut dapat ditulis 3/4. Nah, itu tadi penjelasan dari pengertian pecahan. Gimana? Masih semangat? Yuk, biar lebih paham lagi, Ibu kasih contoh soalnya ya. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan contoh berikut. Bagian yang berwarna hijau jika ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu kita hitung yang warna hijau dulu. Ada berapa bagian? Ya, betul, ada 3. Selanjutnya, kalau seluruh bagian jumlahnya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah seluruh bagiannya ada 6. Jadi bisa ditulis 3/6. Contoh yang kedua. Bagian yang berwarna merah jika ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu kita hitung yang warna merah ya, itu ada 5. Sedangkan jumlah keseluruhannya ada
9. Jadi bisa ditulis 5 per 9. Nah, sekarang jika ada soal seperti ini, arsirlah gambar sesuai dengan lambang bilangan pecahannya. Di situ tertulis 3 per 5. Nah, kalau disuruh mengarsir, berarti yang diarsir yang 3 bagian ya, bukan 5 bagian. Baiklah, kita arsir ya di sembarang tempat. 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya ya. Itu tertulis 5 per 7. Berarti kita arsir 5 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana? Mudah bukan? Baiklah anak-anakku, Ibu kasih contoh yang soal ceritanya ya. Mohon disimak dengan seksama. Contoh soal cerita. Anton mempunyai sebuah pizza. Pizza tersebut dipotong menjadi 8 bagian. 3 bagiannya diberikan kepada Diki. Pertanyaannya, bagian yang diperoleh Diki dalam bentuk pecahan adalah, dan pertanyaan yang kedua, sisa pizza yang dimiliki oleh Anton dalam bentuk pecahan adalah. Nah, untuk mengerjakannya kita lihat ilustrasi di bawah ini. Di situ ada satu pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Kita potong ya pizzanya. Kemudian 3 bagiannya itu diberikan kepada Diki. Kita pisahkan ya untuk diberikan kepada Diki. 3 bagian. Jadi dapat ditulis 3 per 8. Nah, selanjutnya kita lihat sisanya masih berapa bagian nih. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisa pizza yang dimiliki oleh Anton masih 5 bagian. Dapat ditulis 5 per 8. Sekarang perhatikan soal cerita yang kedua. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Edo memakan 4 potong kue. Berapa banyaknya kue yang dimakan Edo dalam bentuk pecahan? Kita lihat ilustrasi di bawah ini. Kue dipotong ibu menjadi 10 bagian. Kemudian kue tersebut dimakan Edo 4 bagian. Jadi dapat ditulis 4 per 10. Jadi kue yang dimakan oleh Edo dalam lambang pecahannya adalah 4 per 10. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya? Mudah bukan? Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Memahami pecahan menggunakan garis bilangan. Bilangan utuh yaitu 1 dibagi 2, maka menjadi 1 per 2. Bilangan utuh yaitu 1 dibagi 3, maka menjadi 1 per 3 dan 2 per 3. Bilangan utuh 1 dibagi 4, maka menjadi 1 per 4, 2 per 4, dan 3 per 4. Bilangan utuh 1 dibagi 6, maka menjadi 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6. Bagaimana? Masih bisa mengikuti kan? Masih semangat? Baiklah anak-anakku, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pecahan senilai.
Langsung saja yuk kita ke pembahasan pecahan senilai. Apa ya pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah memiliki sepetak tanah, setengah bagian tanah akan dijadikan tempat berternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian. Nah, kita lihat ilustrasinya berikut ini ya. Di situ terdapat gambar satu petak tanah yang masih utuh, belum dibagi. Kemudian, gambar sebelahnya, satu petak tanah itu dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian berwarna coklat dan satu bagian berwarna putih, sehingga nilainya 1/2. Sekarang, satu petak tanah itu dibagi menjadi 4 bagian. 2 bagian berwarna coklat dan 2 bagian berwarna putih. Sehingga dapat dilambangkan menjadi 2/4. Sekarang bagaimana kalau satu petak tanah itu dibagi menjadi 6 bagian? 3 bagian berwarna coklat dan 3 bagian berwarna putih. Jadi, nilai dari 3 bagian tersebut adalah 3/6. Sekarang kita simpulkan ya, berdasarkan gambar tadi, setengah bagian dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk bagian. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan tersebut adalah senilai. Ketiga pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi, pecahan 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Bagaimana? Masih bisa dipahami kan pecahan senilai? Baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu membandingkan pecahan. Membaca dan membandingkan pecahan. Pecahan 3/4 dibaca 3/4. Lalu, manakah yang lebih besar antara 3/4 dan 1/4? Untuk menjawabnya, kita lihat gambar di bawah itu ya. Kita bikin kotak dulu yang sudah dibagi 4. Kemudian kita arsir. Gambar 1 diarsir sebanyak 3 kali. Dan yang kedua 1. Jadi terlihat jelas di situ. Ternyata 3/4 itu lebih besar dari 1/4. Kemudian, manakah yang lebih kecil antara 5/8 dengan 7/8? Cara mengerjakannya kita buat kayak seperti ya tadi ya, dengan menggunakan kotak, menggambar kotak. Lalu kita arsir dulu. Karena dibagi 8, jadi kita kotaknya dibagi 8. Nah, dari gambar tersebut terlihat nih, 5/8 ternyata lebih kecil dari 7/8. Jadi, membandingkan pecahan yang penyebutnya sama cukup dengan melihat pembilangnya. Lalu, bagaimana cara membandingkan pecahan dengan beda penyebut? Untuk membandingkan pecahan beda penyebut dapat menggunakan bantuan gambar. Gambar yang dibuat harus sama sebelum dijadikan pecahan. Kita lihat gambar di bawah ini. Ada contoh 3/4 dibanding 1/2. Terlihat lebih besar 3/4 daripada 1/2. Selanjutnya ada 2/6 dan 3/8. Terlihat jelas lebih besar 3/8.
Alhamdulillah, akhirnya selesai juga nih penjelasan tentang pecahan. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat dipahami ya. Demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Jika ada yang belum jelas atau kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih anak-anak semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.